Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran daring kali ini. Bagaimana kabarnya? Ya, baik. Itu yang Bapak harapkan dari anak-anak. Nah, untuk itu marilah kita berdoa untuk mengawali suatu pembelajaran ini. Nah, silakan anak-anak berdoa. Ya, silakan berdiri dulu. Ya. Tangan ada di depan dada. Panganjali umat ngawit. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Swahatu. Nah, Bapak lanjutkan sekarang mengecek kehadiran anak-anak, ya. Bagi yang Bapak sebut namanya, silakan anak-anak tulis hadir gitu ya. Nah, sekarang yang pertama, I Gede Desna Arbawe, ya. I Komang Bagas Dipta Pradnyana, I Putu Dia Yulia Dewi, I Gede Nanda Jati Sudarmaja, I Made Sudarsana Mahendra, Ni Komang Putri Apliani, Ni Kadek Serli Danayanti, Ni Loh Andi Swarningsih, I Komang Riki Diantara. Ya, jadi semua hadir ya. Jadi bagus anak-anak sudah hadir mengikuti pelajaran walaupun di masa pandemi kali ini. Anak-anak tetap semangat untuk belajar ya. Nah, silakan anak-anak duduk dengan baik, cari tempat, kemudian pastikan sinyal anak-anak itu bagus supaya apa yang anak-anak dengar, lihat itu bisa dengan jelas sehingga anak-anak mudah mengerti untuk belajar. Ya. Sudah siap? Nah, baik. Minggu lalu kita telah bahas mengenai kitab suci agama Hindu. Ya, masih ingat apa kitab suci agama Hindu anak-anak? Ya, Weda. Ya, bagus. Nah, sekarang Weda itu merupakan sumber hukum tertulis bagi umat Hindu. Kemudian, masih ingat? Weda merupakan berisi petunjuk, tuntunan, dan bimbingan untuk menjalankan ajaran agama, ya, itu Weda. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai Weda sebagai tuntunan untuk menjalankan apa yang kita inginkan, sehingga dengan Weda itu kita bisa mencapai tujuan hidup kita, ya. Tujuan hidup kita. Untuk mencapai tujuan hidup itu tentu ada sarana atau jalan yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi tujuan agama Hindu, ya, tujuan terakhir agama Hindu itu adalah untuk mencapai moksa. Nah, sekarang kita bahas atau pelajari tentang jalan untuk mencapai moksa. Ya, silakan anak-anak baca dulu, kemudian slide-nya diperhatikan, ya. Di sana lihat. Ya. Nah, perhatikan anak-anak itu. Gambar apa itu? Ini adalah gambar jalan, ya, gambar jalan. Jalan inilah yang akan kita mengantarkan kemana tujuan kita, ya. Jadi, misalnya anak-anak pergi ke sekolah, itu pasti melewati jalan. Namun, jalan itu dapat dilewati, baik itu kalau jauh pakai sepeda motor, kalau dekat kita bisa jalan kaki. Begitu juga dengan
tujuan kita untuk meraih kebahagiaan? Itu dengan berbagai macam cara. Itu ada 4 jalan yang akan kita pelajari hari ini, ya. Tujuan agama Hindu dalam, ya, itu silakan dilihat. Moksa dapat dicapai dengan jalan. Nah, itu ada perempatan jalan, ada 4 jalan yang kita akan pelajari hari ini. Nah, selanjutnya perhatikan itu, ya, silakan amati gambar di bawah ini, ya. Gambar apa itu? Gambar jalan, ya. Jalan ada 4 jalan di sana. Kalau kita mau ke barat, ya ikuti jalan ke barat. Kalau kita mau ke timur, ikuti jalan ke timur. Jangan sampai kita mau ke barat malah jalannya ke timur. Itu akan menyesatkan kita. Tentu kita akan tidak bahagia. Maka dari itu perhatikan tujuan kita, keinginan kita. Nah, melalui ini, pelajaran ini, misalnya yang kita akan bahas yaitu catur marga yoga, ya. Sudah. Nah, sebelum anak-anak pelajari tentang materi catur marga yoga, mari kita lihat tujuan daripada pembelajaran ini. Ya, tujuan pembelajaran ini, setelah anak menonton video, kemudian memperhatikan slideshow, membaca buku yang Bapak telah bagikan kepada anak-anak, diharapkan anak-anak mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjalankan catur marga yoga sebagai jalan ajaran agama Hindu. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa mampu menunjukkan sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan ajaran catur marga yoga sebagai pedoman dalam segala tindakan. Kemudian yang ketiga, siswa memiliki pengetahuan untuk menguraikan pengertian catur marga yoga. Kemudian yang keempat, siswa memiliki pengetahuan menyebutkan bagian-bagian catur marga yoga. Kemudian yang kelima, siswa memiliki pengetahuan untuk menguraikan masing-masing bagian catur marga yoga. Kemudian yang keenam, setelah mendiskusikan, ya, lewat online melalui grup WhatsApp, siswa dapat membuat, ya, bagan tentang catur marga yoga, yaitu praktek, ya. Silakan, itulah tujuan pembelajaran yang kita ingin capai kali ini. Nah, selanjutnya yaitu menjalankan catur marga yoga, ya. Ini sebagai ajaran untuk mencapai moksa. Jadi menjalankan ajaran catur marga yoga untuk mencapai moksa. Apa itu moksa? Moksa berasal dari kata bahasa Sanskerta, ya. Asalnya dari bahasa Sanskerta dengan urat kata muk yang artinya membebaskan atau melepaskan. Jadi apanya yang bebas? Apanya yang lepas? Jadi kita di ke dunia ini terlahir sejatinya adalah menderita. Kenapa menderita? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita susah belajar, merasa, kemudian susah bekerja, kemudian mencari makan juga susah. Sering kadang-kadang mendapat penderitaan, misalnya sakit. Coba, ya, begitu. Nah, coba sekarang Bapak kasih tugas anak-anak. Silakan tanyakan kepada orang tua anak-anak. Bagaimana anak-anak waktu lahir? Apakah menangis atau tidak? Apa yang terjadi waktu anak-anak baru lahir? Itu tanyakan pada orang tua. Itu tugas Bapak, ya. Silakan anak-anak tanyakan, nanti diskusikan pada orang tua, ya. Nah, itu karena apa? Karena kita menderita. Takut kita menderita. Maka daripada itu kita berbuat yang terbaik dalam hidup ini supaya tujuan agama itu dapat tercapai. Nah, ngerti nak tentang itu? Ya.
sudah, sekarang lanjutkan. Semua kehidupan memiliki suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan hendaknya dicapai dengan jalan yang baik dan mulia, dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Itu petunjuk daripada sloka-sloka dalam Weda. Nah, tujuan akhir agama Hindu apa anak-anak? Pernah anak dengar tujuan akhir agama Hindu? Yaitu untuk mencapai moksatram jagat ica yaca iti dharma. Yaitu tahu artinya? Tahu? Ya. Jadi moksatram jagat ica yaca iti dharma artinya moksa adalah tujuan hidup kita yang dicapai melalui dharma. Itu apabila kita mencapai moksa, maka kita tidak akan terlahir kembali. Maka kita bisa akan menyatu kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Kita bisa berdampingan dengan Tuhan. Nah, pada saat kita sudah bersatu atma kita dengan ide Sang Hyang Widi, maka kita tidak akan terlahir kembali. Jadi kita mencapai nirwana atau surga atau moksa sesuai dengan tujuannya. Nah, selanjutnya ya, perhatikan di sana, anak. Di sana ada jalan, nah, seperti tangga-tangga tersebut. Nah, untuk mencapai moksa itu ada tangga-tangga yang kita lewati, yang disebut dengan catur marga yoga. Sehingga kalau kita bisa melewati tangga-tangga itu sampai ke ujung, sampailah kita kepada Tuhan. Itu gambarnya dilihat ya. Nah, di sanalah tempat-tempat surga itu yang kita idam-idamkan dan itu yang kita inginkan ya. Mengerti anak-anak tentang itu? Nah, kalau mengerti, marilah kita bahas tentang catur marga yoga. Jadi, secara etimologi, catur marga yoga terdiri dari kata catur, marga, dan yoga. Jadi, apa arti kata catur? Catur artinya empat. Marga artinya jalan. Kemudian yoga artinya menuju ya, atau berhubungan. Jadi catur marga yoga artinya ya, empat jalan yang dapat dipergunakan untuk berhubungan dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi empat jalan itu ya yang akan kita bahas kali ini. Ternyata untuk mencapai surga itu dapat diraih dengan empat jalan ya. Selanjutnya ya. Nah, sekarang empat jalan itu karena ada empat, maka ada bagian-bagiannya juga empat. Nah, sekarang bagian yang pertama itu namanya karma marga yoga. Kemudian bagian yang kedua dari catur marga yoga ada bakti marga yoga. Kemudian yang ketiga ada jenana marga yoga. Kemudian yang keempat raja marga yoga. Nah, itulah bagian daripada catur marga yoga. Nah, sampai di sana bisa anak-anak mengerti tentang apa yang Bapak sampaikan? Ya? Bisa. Itu pengertiannya sudah bisa? Kemudian bagian lainnya sudah bisa? Ya, bagus. Kalau sudah, bisa Pak lanjutkan sekarang? Nah, kalau begitu Bapak lanjutkan tentang uraian bagian daripada catur marga yoga. Nah, lihat di sana. Nah, penjelasan bagian-bagian catur marga yoga. Yang pertama yang kita bahas adalah karma marga yoga. Karma marga yoga terdiri dari kata karma, marga, dan yoga. Apa itu karma? Karma artinya perbuatan atau berbuat. Marga ya jalan. Kemudian yoga menuju. Jadi untuk menuju Tuhan atau ide Sang Hyang Widi ya, maka
kita harus berbuat baik, ya. Kita harus berperilaku, bukan berbuat, bekerja dengan baik. Kuncinya bekerja dengan baik adalah dengan tulus, ikhlas. Nah, kira-kira apa saja yang kita bisa lakukan supaya kita dapat berhubungan dengan diri sendiri, ya? Nah, di sana ada gambar. Gambar ngapain itu? Di sana ada gambar orang yang sedang melakukan sarana upacara. Itu bisa dapat anak-anak lakukan, ya, untuk mencapai hubungan kita kepada ide sang yang budi. Kemudian gambar yang kedua itu ada orang yang sedang membersihkan lingkungan pura, ya. Itu dapat juga dilakukan dengan membersihkan lingkungan pura, kemudian membangun pura, membangun tempat-tempat suci, ngayah ke pura, ya, itu bisa. Kemudian apa lagi? Memberi orang lain sedekah yang membutuhkan, membantu orang tua, itu kan kerja namanya. Nah, untuk itu bisa kita lakukan. Tetapi, ya, misalnya kan, selanjutnya ada pekerjaan yaitu gotong royong, ya, seperti gambar. Kemudian ya di sana ada gotong royong, ya. Nah, ini dapat kita lakukan. Ini akan berbuah baik sesuai dengan tujuan kita apabila kita melaksanakannya dengan tulus, ikhlas. Jadi kuncinya adalah tulus, ikhlas, ya. Tidak bisa ini lakukan karena tekanan, baru disuruh oleh orang tua baru dikerjakan, kemudian baru ada kekol membunyi, baru hitungan gotong royong ke pura. Itu tidak, harus keluar dari pikiran kita, hati nurani kita terbangun untuk melakukan kegiatan kerja itu. Nah, dengan kerja yang ikhlas kita akan bisa mencapai tujuan kita. Nah, selanjutnya orang yang senang melaksanakan ajaran Bhakti Marga Yoga disebut dengan apa, anak-anak? Pernah? Ya? Ya, orang yang senang melakukan Bhakti Marga Yoga itu disebut dengan karmin, ya. Kemudian selanjutnya perhatikan gambar. Sudah anak-anak mengerti tentang pengertian daripada karma marga yoga? Sudah? Kalau sudah, silakan anak-anak lihat gambarnya di sini. Nah, yuk kita lihat. Gambar apa itu, anak-anak? Hah? Gambar orang yang sedang melakukan apa? Berbakti atau sujud bakti ke hadapan ide Sang Hyang Widi melalui sarana upacara. Nah, sekarang kita bahas bagian catur marga yoga yang kedua, yaitu Bhakti Marga Yoga, ya. Bhakti Marga Yoga terdiri dari kata Bhakti, Marga, dan Yoga, ya. Nah, jadi Bhakti artinya apa? Sujud bakti ke hadapan ide Sang Hyang Widi Wasa. Jadi tujuan kita yang kedua, kita bisa melaksanakan dengan mendekatkan diri ke hadapan ide Sang Hyang Widi untuk mencapai moksa dengan jalan yaitu berbakti, melakukan bakti, ya, yaitu sujud bakti ke hadapan ide Sang Hyang Widi. Melalui apa? Ya, melalui marga, ya. Marga artinya jalan, ya. Bakti artinya sujud bakti ke hadapan ide Sang Hyang Widi Wasa, ya. Itu. Kemudian yoga itu sama dengan artinya, kemudian menuju, arti menuju sama, ya. Sekarang lihat gambar apa itu, anak-anak? Nanti Bapak akan terangkan. Ya, itu gambar orang yang sedang melakukan saiban. Itu sujud bakti kepada para Buddha, karena Buddha itu merupakan bagian daripada dewa, sehingga disebut Buddha ya, dewa ya, manusia ya, begitu. Nah, sekarang yang kedua, orang yang sedang mempersiapkan upacara atau membawa banten untuk sujud bakti kepada ide Sang Hyang Widi Wasa.
Nah, kemudian selanjutnya ada orang yang sedang mengantarkan upacara kepada ide Sang Hyang Widiwasa, itu para resi, kemudian orang-orang itu ada di sana. Nah, selanjutnya itu diperhatikan. Nah, ini orang yang umat kita sedang melakukan sujud bakti ke hadapan ide Sang Hyang Widi, seolah-olah di depannya itu ada Tuhan, itu dengan melakukan sujud bakti dengan khusyuk. Ya, jangan membakti sambil murte, jangan membakti sambil toleh-toleh, tidak boleh begitu. Nanti apa-apa dibicarakan saat kita puja begini, kita ngomong yang lain-lain, itu tidak boleh seperti itu. Maka kita harus, kalau sujud bakti, kalau kita berbakti, ya pusatkan pikiran bahwa di depan kita itu ada Tuhan, itu pastikan seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah, untuk mencapai moksa, seseorang harus selalu melakukan sujud bakti ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, karena mereka yakin apabila mengharapkan sesuatu dengan berdasarkan jalan yang baik, benar dan tulus tanpa pamrih, pasti akan dapat rahmat dari Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya, orang yang senang melakukan bakti marga yoga disebut dengan apa, anak-anak? Disebut dengan bakte ya. Jadi orang itu disebut dengan bakte, yang selalu melakukan bakti, sujud bakti kepada ide Sang Hyang Widi, itu dipanggil atau disebut dengan bakte. Nah, sampai di sana sudah bisa dimengerti? Nah, kalau sudah bisa, kita lanjutkan bagian yang ketiga dari catur marga yoga. Nah, di sana perhatikan gambarnya. Gambar apa, anak-anak? Di sana ada gambar guru, kemudian gambar siswa. Kira-kira ngapain di sana? Yaitu sedang menuntut ilmu, ya. Karena yakin dengan menuntut ilmu kita bisa mendekatkan diri ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, untuk bagian yang ketiga yaitu jenana marga yoga. Ya. Kata jenana marga yoga terdiri dari kata jenana, marga dan yoga sama. Kalau jenana itu artinya apa, anak-anak? Jenana artinya ilmu pengetahuan, sedangkan marga itu artinya jalan. Kemudian yoga itu sama dengan menuju. Jadi jenana marga yoga artinya jalan kerohanian ya, untuk mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan jasmani maupun kebahagiaan rohani. Nah, itu dengan jalan melakukan jenana, dengan membaca buku. Kemudian buku-buku apa yang kita baca? Tentu buku-buku yang ada sumbernya. Ya, sumber itu dari Weda, karena dari sumber itulah kita tahu mana yang baik kita lakukan, mana yang buruk kita lakukan. Ya, itu caranya. Nah, maka daripada itu, silakan anak-anak belajar dengan baik, pelajari kitab suci dengan baik, sehingga tujuan kita untuk mendekatkan diri ke hadapan ide Sang Hyang Widi itu bisa tercapai. Nah, selanjutnya Bapak beri contoh. Nah, itu ada orang yang sedang melakukan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ya, itu para resi membimbing Sang Hyang Ganesha untuk memperoleh pengetahuan. Ya, kemudian selanjutnya itu ada orang yang telah mendapatkan piagam karena kemampuannya untuk belajar. Ya, sudah. Selanjutnya ada buku yang bertumpuk-tumpuk yang dipelajari, berarti tidak kekurangan sumber berarti anak itu, sehingga dia akan mendapatkan kecerdasan. Dengan kecerdasannya itu dia dapat meraih cita-citanya, baik itu skala maupun niskala ya, baik itu di jagat ini maupun nanti di akhirat, kan itu tujuannya. Nah,
dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang wajib dilaksanakan diantaranya berpikir suci, berkata suci, dan berbuat suci. Nah, untuk belajar ilmu pengetahuan, supaya ilmu pengetahuan itu masuk, maka pikiran kita harus suci. Kemudian setelah dapat pengetahuan harus bisa berbuat dengan baik. Kemudian berkata-kata juga dengan baik. Nah, intinya mengimplementasikan daripada ajaran Trikaya Parisuda itu sebagai kunci ya, untuk meraih daripada cita-cita kita, tujuan kita. Nah, masih ingat apa Trikaya Parisuda? Ya, Trikaya Parisuda tingkah kita telu jati, kan gitu ya, ada. Jadi ada 3 yang harus kita sucikan, yaitu yang pertama adalah perbuatan, yang kedua adalah pikiran, yang ketiga adalah perkataan. Nah, itulah perlu kita sucikan untuk dekat kepada ide Sang Hyang Widiwasa, kemudian dapat tercapai tujuan kita, yaitu moksa. Demikian. Jadi orang yang senang melakukan Jenana Marga Yoga itu disebut dengan apa? Disebut dengan jenanin ya. Dah. Nah, ini Bapak berikan contohnya ya, mengenai orang yang sedang melaksanakan Jenana Marga Yoga. Itu seorang maharsi dengan sisilnya itu belajar tentang kitab suci Weda untuk mencapai anak yang suputra kalau anak-anak ya. Kemudian demikian tentang Jenana Marga Yoga. Selanjutnya Bapak akan lanjutkan dengan bagian yang keempat, yaitu Raja Marga Yoga. Nah, dalam Raja Marga Yoga, perhatikan gambar di sana anak-anak. Itu lihat gambar roda orang diem di sana ya. Kemudian selanjutnya ya, itu. Nah, yang terakhir itulah yang kita akan bahas mengenai pelajaran ini, yaitu Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga ya, dah. Silakan. Kemudian Raja Marga Yoga artinya untuk mencapai moksa dengan jalan melakukan yoga dan samadhi. Jadi apabila kita ingin melakukan untuk mencapai tujuan itu, maka kita boleh melakukan dengan apa itu Raja Marga Yoga. Tetapi kalau Raja Marga Yoga anak-anak ini, bagian yang keempat inilah yang sulit. Kenapa? Karena kalau kita melakukan Raja Marga Yoga, kita tidak boleh lagi memikirkan kekayaan duniawi, tidak boleh memikirkan keluarga. Karena orang yang melakukan Raja Marga Yoga, beliau meninggalkan keluarganya ditinggalkan, kekayaannya ditinggalkan, tidak lagi dipikirkan, lalu dia pergi ke tempat-tempat yang sunyi. Misalnya di pegunungan, kemudian di gua-gua. Lalu melakukan apa tadi? Seperti gambar tadi, yaitu melakukan duduk bersila, kemudian konsentrasi dengan pikirannya menuju Tuhan. Terus menerus seperti itu sampai dengan kurus kering, ya, supaya mendapatkan tujuannya, yaitu moksa. Ya, baik itu secara adi moksa, kemudian parama moksa maupun moksa. Itu beliau lakukan dengan tulus ikhlas, meninggalkan keluarganya ya. Ya, itu sebuah samadhi. Selanjutnya menjadi ya seorang ya yang melakukan daripada Raja Marga Yoga itu seperti ini tadinya ya, terus melakukannya karena tidak makan, tidak minum, tinggal di hutan sendirian, terus konsentrasi,
tujuannya adalah untuk mencapai para moksa, yaitu moksa yang tertinggi, supaya badan kasarnya ikut berangkat ke surga. Itu tujuannya. Ya, nah demikian tentang bagian penjelasan dari catur marga yoga. Bagaimana anak-anak? Sudah dipahami? Sudah dipahami? Kalau sudah dipahami, benar nggak? Nah baik, kalau belum dipahami, Bapak akan jelaskan lagi. Kalau sudah, Bapak berikan pertanyaan sekarang. Nah, catur marga yoga berasal dari kata catur, marga, dan yoga. Apa arti kata marga di sini? Ya, marga artinya jalan. Coba anak sebutkan bagian-bagian catur marga yoga. Ya, yaitu yang pertama adalah karma marga yoga, bhakti marga yoga, kemudian jnana marga yoga, yang keempat adalah raja marga yoga. Nah, berarti anak-anak sudah siap mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan. Nah, sedangkan orang yang mencapai senang melakukan raja marga yoga disebut dengan apa? Disebut dengan yogin. Ya, disebut dengan yogin. Nah, selanjutnya kita simpulkan dulu. Ya, setelah kita pelajari, mari kita simpulkan bersama-sama. Kemudian siapkan catatan anak-anak ya. Siapkan catatan untuk dicatat sebagai bahan pelajaran. Silakan rangkum sambil Bapak dengan anak-anak menjelaskan. Kemudian merangkum atau menyimpulkan, maka anak-anak yang mencatat ya. Nah, sudah. Catur marga yoga terdiri dari catur, marga, dan yoga, kan gitu ya. Kemudian catur marga yoga ada 4 jalan untuk dapat mendekatkan diri ke hadapan ide Sang Hyang Widi Wasa, kan itu. Kemudian bagian-bagian catur marga yoga adalah pertama karma marga yoga, bhakti marga yoga, jnana marga yoga, dan apa? Dan raja marga yoga. Ya, itu ingat ya. Sudah. Nah, kemudian penjelasannya, apa itu bhakti marga yoga? Yaitu melakukan sujud bakti untuk mencapai atau untuk mendekatkan diri ke hadapan ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah, demikianlah tentang kesimpulan yang Bapak sampaikan kepada anak-anak. Ingat, itu dicatat ya. Nah, selanjutnya kita boleh memilih salah satunya, yang mana kira-kira kita mampu ya untuk melakukan itu. Ya. Misalnya, apabila kita mampu melaksanakan salah satu ajaran catur marga yoga, itu berarti sudah melaksanakan ajaran agama Hindu ya. Kemudian sudah, artinya bagi golongan bawah dapat menempuh jalan karma marga yoga. Kemudian bagi orang yang senang sujud bakti sembahyang dapat menempuh bhakti marga yoga. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang senang belajar atau membaca dapat menempuh jnana marga yoga. Kemudian bagi orang yang telah mampu melepaskan daripada keinginan-keinginannya, maka boleh memilih raja marga yoga. Nah, demikianlah, ada pilihan yang mana kira-kira cocok untuk kita sehingga tujuan kita dapat tercapai. Apa tujuan terakhir agama Hindu? Yaitu untuk mencapai moksa yang disebut dengan moksatram jagat ica iaca itidana. Itulah merupakan tujuan daripada agama Hindu. Sudah, anak-anak? Kalau sudah, sebagai bahan kajiannya, silakan anak-anak tulis di sini. Ya, ini tugas daripada pengetahuan. Apakah anak-anak apakah anak-anak
atau meresapi daripada pelajaran Bapak? Silakan anak-anak jawab LKPD di bawah ini. Ya, penilaian pengetahuan itu ada 5 yang Bapak berikan. Ya, silakan uraikan pengertian catur marga yoga, sebutkan bagian-bagian catur marga yoga, apa arti kata marga dalam catur marga yoga, apa tujuan siswa pergi ke sekolah, orang yang melakukan karma marga yoga disebut dengan apa. Nah, itu silakan anak-anak kerjakan di rumah sebagai tagihan dari Bapak. Itu tugas pengetahuan. Untuk tugas keterampilannya, yaitu Bapak minta anak-anak membuat tulisan yang indah tentang menguraikan arti catur marga yoga dan menjelaskan bagian-bagian catur marga yoga. Itu ditulis dengan tulisan yang indah, dia akan 4 nilai. Kemudian nomor 2, merancang bagian catur marga yoga, yaitu dengan memakai skema atau bagan-bagan, ya, mengerti, buat bagan, dan itu dikerjakannya. Nah, untuk pengetahuannya itu silakan anak-anak buat setor lewat WA paling lambat jam 5. Kemudian untuk penilaian portofolionya itu boleh minggu depan anak-anak store dengan Bapak. Ya sudah mengerti? Ada yang tanyakan tentang tugas? Kemudian apa itu materi mungkin ditanyakan. Nah, itu silakan nanti setelah itu boleh berdiskusi, ya. Kemudian, nah, sampai di sini dulu pertemuan kita di dalam pembelajaran catur marga yoga, ya. Nah, untuk itu Bapak ucapkan kepada orang tua, Bapak ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah mau didampingi oleh orang tua dalam pembelajaran ini. Ya, Bapak ucapkan terima kasih sekali kepada orang tuanya. Kemudian terima kasih juga kepada anak-anak karena anak-anak sudah mau ikut berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Kemudian ingat anak-anak, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan karena kesehatan nomor 1, ya, dalam hidup ini. Nah, ingat juga pelajari nanti pelajaran yang berkaitan dengan cerita-cerita catur marga yoga. Untuk minggu depan itu yang kita akan bahas. Nah, baik, kalau anak sudah mengerti, mari kita akhiri dengan parame santi dan doa, ya. Doa dan parame santi. Silakan berdiri. Ya, mulai. Om Dewa Suksena Parama Cintia Ya Nama Swahu Sarva Karya Vari Sudanteng. Om Santi Santi Santi. Om. Nah, silakan